Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini keterangan tentang apa-apa yang disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam. Ini ada contoh, gimana contohnya ketika seseorang itu merasakan, orang itu merasakan akan makna dari nama-nama Allah. Gitu. Linaftaridhu anna syakhsan kana yaqra'u an ismillahi ar-razzaq. Kalau misalnya kita sebutkan ada seseorang dia membaca nama Allah. Nama Allah Ar-Razzaq ala wazan fa'al yang selalu memberikan rezeki. Wa lakinnahu lam yakun yash'uru bi ta'thiri hadzal ismi fi hayati. Lakinnahu akan tetapi lam yakun tidak ada yash'uru dia merasakan bi ta'thiri dengan bekas, efek hadal ismi, nama ini fi hayati dalam hidupnya. Ada orang ini cuma ngomong tok. Katanya orang Arab itu seperti babogo. Babogo itu kayak burung kakak tua itu. Ngomong tok ar-razzaq, ar-razzaq. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim gitu ya. Tapi dia tidak pernah ngefek sama sekali. Dia tahu Allah itu sifatnya, namanya Ar-Razzaq yang selalu memberikan rezeki, selalu. Bukan Razik, kalau Razik itu sekali memberikan. Orang yang memberikan, tapi Razzaq selalu. Katanya beliau ada orang itu baca, tidak terasa sama sekali. Dia moco, tapi baca. Kemudian apa ketika itu? Kemudian Thumma fuj'atan, kemudian tiba-tiba fi mauqifin muayyan, di satu keadaan yang tertentu. Di satu keadaan yang tertentu. Wajada nafsahu fi dhiqin syadidin minar rizki. Wajada nafsahu, dia mendapatkan dirinya itu fi dhiqin syadid, dalam kesulitan yang amat sangat. Minar rizki, dari urusan rizki, kesulitan. Lakinnahu ra'a kaifa annallaha razaqahu min haitsu la yahtasib. Tetapinya ra'a, dia ini melihat, dia punya pandangan, dia punya pemikiran bahwasanya kaifa, bagaimana annallaha, sesungguhnya Allah itu razaqahu, memberikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tanpa dia sangka. Duna juhdin kabirin minhu, duna juhdin, tanpa usaha, kabirin yang besar, minhu, darinya itu man, dari itu orang itu. Nek jane wong Jawa iku pawaan sugi. Memang pawaan sugi, ndak melaku titik oleh fulus. Ya, nah ini. Akhirnya apa? Fi tilkal lahadha lam yu'id ismar Razzaq mujarradi lafdin yuqal. Kalau sudah dalam keadaan itu, maka orang itu bukan cuma mengucapkan Ar-Razzaq, itu cuma ucapan tok. Bal, akan tetapi asbaha, menjadi haqiqatan rasikhatan fi qalbih, menjadi meresap kuat hakikat dalam hatinya. Ya Allah, benar. Ya Razzaq, ya Razzaq. Itu. Kalau yang pertama itu mengucapkan ya Razzaq cuma sekedar omongan, tapi ini sudah kejadian. Dia kesulitan, kemudian mendapatkan sesuatu yang Allah, yang dia sadar bahwasanya Allah itu akan memberikan tanpa perhitungan, tanpa usaha apapun, tanpa apapun. Nah, ketika dia mengucapkan Ar-Razzaq,
Yang kedua ini lain sudah. Fasdada, apanya? Yaqinuhu billah. Bertambah, apanya? Yakinnya orang tersebut billah, dengan itu. Dengan Allah. Hadihi. Nah, kok tiba-tiba muncul ini? Hadihi, itulah. Lahdotun, waktu yang amat singkat. Fataha minallah, fathum minallah. Pembukaan dari sisi Allah. Haitsu sekiranya arahullahu ahada asrarihi haitsu arahullahu asrar asma'ihi. Ketika Allah mengetahui haitsu arahullaha ahadun asrar asma'ihi. Ketika seseorang tahu akan apa? Nama Allah. Dibuka sama Allah. Fa asbaha ya'rifuhu biha ma'rifatan haqiqiyatan. Maka dia menjadi mengetahui Allah secara hakikat. Jadi wis praktek. Pernah satu kejadian dulu zaman Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu beliau kan yang membangun tempat pendidikan Al-Khairiyah yang ada di Surabaya. Sekarang itu ada pendidikan Al-Khairiyah. Bahkan sekarang bukan cuma pendidikan, ada gedung pertemuannya juga disewakan itu. Itu pernah suatu saat ketika beliau itu mengusahakan untuk membangun tempat pendidikan Al-Khairiyah itu kesulitan keuangan, kemudian beliau itu berjalan gitu. Berjalan kemudian ada di satu tempat, ya bahasanya kita orang seperti tempat yang tertutup untuk duduk, untuk minum gitu loh. Duduk di sana beliau sambil minum. Sampai itu melepaskan lelah itu. Datang satu orang India. Lek bosone kita orang India kan tidak berjanji. Tidak berjanji datang sama beliau, duduk sampingnya. Dari mana Habib katanya? Oh enggak ada perlunya. Oh iya perlu apa Habib? Enggak ya saking ada apa? Pembangunan Al-Khairiyah ini katanya. Butuh berapa Habib? Ya, aku ya, delok kau tak kan kasih kalam deh. Ya. Tapi beliau lain gitu lah. Ketok India, orang India apa itu? Lek bosone kita orang enggak berjanji. Katanya beliau, waktu itu 350 rupiah. 350 rupiah zaman itu. Beliau itu Habib Muhammad itu meninggalnya tahun 1920-an enggak salah. Meninggalnya, iya. Tahun 20-an meninggalnya. Habib Alwi Bonagung itu 1916 meninggali loh. Itu lahirnya. Lama. Butuh saat gini. Terus apa kata yang India itu? Ya sudah Beb, biar anak semuanya nutup itu. Ya mandi di gunung ceritanya mandi gunung. Oleh anak tuh, teman tahu. Langsung ketika kita orang ini, ketika mengucapkan ya Razzaq, ya kan tahu. Paham ya? Jalan dari Allah. Nah, ente perhatikan di sini ada kalimat di sini fitil kalahadot di waktu yang sesaat. Makanya waktu ketika kita disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu waktu nyampe kepada Allah itu kadang-kadang di dalam majelis, dalam tempat pendidikan, ketika baca Quran. Dulunya dia baca Quran, cuma baca Qurannya itu capek. Tapi kok ada suatu waktu dia itu baca Quran, kok sampai masuk ke dalam hatinya. Itulah tilkal lahadot yang dimaksud dalam kalimat ini. Nah, makanya kita diminta untuk selalu menyodorkan diri kita kepada Allah setiap waktunya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan waktu itu dibuka, itu tidak tahu. Nah ya, sholat raweh selama Ramadan, insya Allah. Itu kata sama Allah.
Kapan dibukanya? Wallahu a'lam. Kalau belum dibuka sama Allah, ya wis, dia akan merasakan apa? Capek. Capek toh. Tapi kalau sudah dibuka, lain ceritanya. Loh Beb, anak tahun ini kok tetap capek ya, terus capek itu. Loh, syukur sama Allah. Meskipun kamu capek, tapi Allah gerakkan kamu untuk belajar sholat tarawih. Karena sebagian saudara kita ada yang total ndak. Ini sama satu orang dalam syarah apa ini? Ratibul Haddad. Ada orang datang sama orang alim, ngomong apa katanya? Wahai engkau orang alim, katanya, iya, kenapa? Ada apa? Ada masalah apa katanya? Anak ini baca dzikir, tapi kok cuma di lesan. Hatiannya belum kontak. Kadang-kadang anak ini baca, tapi pikiran kemana-mana. Apa jawabannya? Wah, itu betul kan? Enggak. Apa katanya orang alim itu? Katanya orang alim itu apa? Syukur sama Allah. Karena Allah masih menjadikan lesanmu untuk mengucapkan kalimat Allah. Berapa banyak orang yang tadi itu hatinya lupa sama Allah, lesannya juga lupa sama Allah. Kamu sudah unggul satu ibaratnya. Tinggal apa? Tinggal hati. Mulut telah dibuka sama Allah, lidah telah dibuka sama Allah. Tinggal apa? Tinggal hati. Itu toh. Kapan itu waktunya? Ya tidak tahu. Ngerti nih ya? Itu nyodorkan sama Allah. Kalau tidak mau nyodorkan sama Allah, kapan mau jadinya? Tidak mau nyodorkan sama Allah. Nuruti capek ya. Kalau kita nuruti capek, lah sampai kapan capek? Loh kan gitu, sampai kapan terus capek? Oh, ini ya, ini berarti kan ini. Hati-hati loh. Tiap waktunya ketika Ramadan sibuk dunia. Ramadan sibuk dunia, kemarin sibuk dunia, sekarang sibuk dunia. Terus sampai kapan? Sampai kapan kita orang ini ketika Ramadan sibuk bacaan Quran belum selesai? Sibuk untuk menyampaikan faedah-faedah ilmu, belum masih sibuk. Kapan itu? Ini harus pikir. Waktu terus jalan loh, nggak tahu kapan kita orang kembali sama Allah. Makanya syukur sama Allah. Habib, anak ini kalau terawih kok ngantuk, tapi masih terawih ente, iya. Syukur sama Allah. Kamu ngantuk masih digerakkan sama Allah ke sini. Ada sebagian dia yang ngantuk tinggal di rumahnya ngerokok ngeliat TV. Ramadan. Maka kan tidak ada cara lain, nyodorkan diri. Santri juga sama. Sama. Anak ini kok, ya Allah Bib, kok bongol temen yuk. Apalan tidak pernah apal. Loh, ente itu syukur sama Allah. Kamu ini ya bukan bodoh ya. Apa kurang paham. Tapi masih Allah gerakkan. Tapi Allah masih gerakkan loh. Ada dia yang sudah kurang pinter, tidak mau taklim. Ada lagi yang kena musibah. Apa? Pinter tapi tidak mau taklim. Pinter tapi tidak mau taklim. Loh ente untung, suatu saat pasti dibuka sama Allah. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak, yakin. Tidak mungkin tidak, pasti dibuka. Tinggal ini nyodorkan diri. Iki loh, ibaratnya apa sih Allah? Ya Allah, iki aku hadir. Ya Allah, iki aku hadir. Itu. Pasti itu. Nah, kemudian apa? Asy'ul bil khusyu' was-sakinah fil ibadah. Khusyuk, ya, sakinah, tenang fil ibadah, dalam keadaan ibadah. Misalnya apa? Syakhsun yu'addi sholata mundu sanawat. Ada seseorang yang puluhan tahun dia sholat, puluhan tahun. Lakinnahu la yu'addiha ka'adatin duna ayyashra bi haqiqatiha. Ya wis, dia sholat sebagai kewajiban. Sembahyang, baca dzikir ya kayak gitu. Pokoknya ya anak kan sudah sholat tadi. Ya alhamdulillah wis, alhamdulillah. Summa fi yaumin minal ayyam, suatu saat, satu hari dari hari-hari itu, athna sujudi, Allahu Akbar, ketika tengah sujudnya,
sya'ara bi gurbin syadidin minallah. Dia merasakan dekat yang amat sangat ketika sujud sama Allah. Wa ka'annahu yunajihi mubasyaratan, sehingga saking dekatnya dia merasakan seolah-olah langsung berhadapan sama Allah, berbicara langsung depannya Allah. Wa sya'ara, dia merasakan bi khusyu'in lam ya'hadhu min qabl, yang tidak pernah terjadi khusyuk itu kecuali malam itu. Wa ka'anna qalbahu mumtali'un bi anwari tuma'nina, hatinya ini seolah-olah sudah penuh dengan yang namanya cahaya ketenangan dari Allah. Hadza mithalun ala fathim minallah, ini adalah gambaran dibukanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu akramahu, ketika Allah memuliakannya, biladzatil qurbi minhu, dengan nikmat enaknya dekat kepada Allah. Wa man lam yakun yahsulu lahu sabiqan raghmun kasratus salati, walaupun banyak sembayangnya, tidak pernah merasakan, tapi ke waktu itu dia merasakan, ya itu sudah dibuka sama Allah. Itu dibuka sama Allah. Terus kita orang tidak perlu kapan ya dibuka sama Allah ya, kapan dibuka sama Allah ya, tidak ada apa. Yang penting laksanakan kewajiban, usaha semaksimal mungkin. Apa caranya? Dengan cara diusahakan, dengan dievakuasi, dievaluasi, dilihat, anak kok gini, harusnya gini ya, apa gak gini ya, kenapa kok kadang-kadang bacaan Qur'annya itu belebet, oh mungkin Qur'annya terlalu kecil, ganti Qur'an, coba. Setelah itu, iya Qur'annya terlalu berat, pasti datang terletak dari Allah. Anda contohkan ya. Mulai kita orang sholat tarawih di sini, gunakan Quran kecil itu, Quran biasa itu. Kadang-kadang pertengahan belebet, tulisan nggak ketok. Oh, mungkin kurang besar Qurannya. Bawa Quran besar, coba Quran besar. Ternyata apa? Kantepen, nggak enak. Subhanallah, tertek moro-moro ketok. Ono lebaran Quran pretelan. Loh, nah itu kita sadar apa enggak? Itu sebetulnya cara Allah supaya kita bisa khusyuk sholat. Itu toh. Nah, sing repot itu kalau enggak ada usaha sama sekali, udah iso. Terus mau gimana? Ya ana nunggu panggilan dari Allah untuk sholat. Panggilan dari Allah, iya. Ya enten ono. Ada panggilannya Allah untuk sholat. Tapi bukan ente sholat, disolati. Loh kan gitu, ini kan bodoh namanya. Maaf ya, keterbelakangan pemikiran ini. Dari mana itu mau pintar, dari mana kita mau pintar, dari mana kita mau jadi dekat sama Allah, kalau kita melangkah aja tidak mau. Jangankan nyari akhirat, nyari dunia itu loh. Yang mulai Allah menciptakannya tidak pernah ngelihat sama sekali. Kalau itu diem tok dalam rumah, tidak iso. Tidak bisa. Yang nukul menengetok. Ya Razzaq, apa nih? Metuo, melaku. Itu nyari dunia, apalagi nyari akhirat. Pernah suatu saat Habib Ali bin Abdullah bin Syihab mengatakan kepada putranya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syihab, ada satu orang yang orang itu tiap waktunya tidak pernah sholat, tidak pernah sendirian, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dengan Habib Alwi di Masjid Surur di Tarim situ. Tiap waktunya. Suatu saat waktu subuh ada banjir, hujan lebat sampai banjir, sampai sak lutut ini. Lampu tidak ada. Habib Alwi ngomong sama putranya beliau, Habib Muhammad, ya Muhammad, udah lihat. Fulan bin Fulan kira-kira datang enggak malam ini? Fulan bin Fulan ini kira-kira datang apa enggak? Katanya Muhammad, ya wallahu a'lam apa ya, sepertinya enggak. Karena udur ini banjir, sampai rutun banjir. Katanya Pak Lui, ta'arif ini. Kamu akan tahu nanti, akan tahu.
akan tahu. Setelah ngomong itu tidak lama, kelihatan dari jauh ada orang bawa kayak lampu. Obang ini. Kan oncor apa itu? Kayak oblik itu yang ini, yang ketutup ini. Hujan ini. Siapa katanya? Itu siapa? Fulan. Sampai ketika meninggalnya tidak ada yang mensolati Sulaim Alwi bin Abdullah bin Syihab yang mensolati langsung wali min auliyaillah. Kondi ngalakno hawa nafsu. Lek hawa nafsu kalakno ya wis ngono iku ila yaumil kiamah. Ini pegang ngomong anak ila yaumil kiamah, baik yaumil kiamah kubro atau suro. Tahu suro ya, sampai mati nih kita orang tetap segitu. Delok omongan gue gak percaya. Bukti omongan gue. Sudahlah. Hadi. Itulah orang-orang pilihannya Allah. Menyodorkan diri. Ya Allah hadir. Ya Allah hadir ya, hadir. Tulis. Seolah-olah gitu. Ya Allah tulisan ini apa tulisannya? Paham ya? Nah ini enggak, melaku titik pun jadi wali min auliyaillah. Langsung dikata terbang. Tola al-badru. Apa nih tola al-badru? Iya. Anak sudah lama belajar ini. Pirang tahun dia belajar deh? 3 tahun. 3 tahun. Le rungokno yo. Kon buka toko 3 tahun, ndak iso disugi sian. Kecuali kon dodolan narkoba iso. Loh serius ini omongan. Ono buka toko 3 tahun dari wong sugih. Buka opo? Golek dunya 3 tahun iku dul dadi sian. 10 tahun bombuan. Ilmu agama sudah lama no. Anak sudah pusing. Minggir. Ini daerahnya Nabi di sini nih. Berarti kan ya, ini daerahnya Nabi. Ingat ya ceritanya Nabi, yang ketika setelah perang Uhud Nabi ngatakan sekarang balik lagi. Mau sakit, mau luka, mau apapun berangkat kembali sekarang. Di antara sahabat ada yang tidak mampu jalan, digendong, dicengklek karo koncoi. Ikut perang sama Nabi. Yang kedua kalinya Uhud. Ini daerah di sini. Makanya kalau ente di dalam daerah ini, kita dalam daerah ini, maaf ya, cengeng, uang, bukan tempatnya ini di sini. Anak ngantuk, Bib, anak ini. Dengar ya, sahabat dulu, kalau nunggu mau sholat isya sama Nabi, itu sampai diceritakan kepalanya nempel ke bumi, keturun. Setelah itu Nabi datang, langsung sholat sama Nabi, tidak ditegur sama Nabi, diambil pendapat oleh Imam Syafi'i, itulah karena lubang duburnya belum terangkat dari bumi. Kok bisa mengatakan seperti itu Imam Syafi'i? Ya kejadiannya sahabat itu loh. Jadi jangan dianggap sahabat itu kemudian sama manusiawi, cuma mentalnya mental baja. Lah kulon jenengan ini kadang-kadang mental kerupuk, ngambulan, ngomong titik tidak enak kecetok, seleren aku wis. Ana mau ini, minggir wis. Itu penggene kok ndek ngene iki. Ini omong kasar-kasaran wis enak gitu ae. Enggak bisa, Pak. Allah. Ya kita sampai sekarang lah ente dengarkan gimana ceritanya Nabi SAW. Tidak makan 3 hari. Berapa kali kita dengar ceramah seperti itu? Coba bentar. Ping piro ente dengarkan Nabi tidak makan ya. Bahkan berapa waktu yang lalu kan? Tidak tahu di Ramadan atau kapan yang Siti Fatimah ngasih sesuatu adonan kepada Nabi. Aku mulai 3 hari belum makan. Telung dino Kang. Telung dino dan telung dino tidak makan Nabi. Kita orang cuma mulai subuh, maghrib, udur, pusing, sakit gigi, lagi meruno, dodolan arbanat ing arep ngono. Wis percuma kono sok dodolan palembungan. Iya, anak ini terus terang Pak, ngomong wis terserah lah.
mau kasar kayak mau enggak, tapi al-haq. Ini nguji diri kita juga, rek. Lah perasaanmu ketok moro. Ya wis kan juga curhat aku. Kesel, Pak. Sopo ora kesel? Cuma kepingin modokno karo guru kita Habib Umar kayak ngono. Terawene itu kayak ngono, kepingin nyoba. Kesel, iya. Mana ngomong wingi? Ana Masya Allah Beb nikmat. Tak ono kesel. Ojo ngomong nikmat-nikmatan, kesel. Istalah, weru aku. Allah Beb. Anak kok denger suaranya antum Beb, nikmat hati goroi. Aku ndak seudon cuma goroi kon. Tak ono. Kadang-kadang tulisan kok jadi papat ndak ketok kok. Loh iya betul Pak. Betul, cuman semoga dikasih kekuatan sama Allah. Allah. Iya, jadi ngomong kasar. Hak sih lek kasaran luwih enak daripada sing halusan ya. Iya. Ya iki bukan ngomongin ke sampean, ngomong aku. Ngomong nang anak. Lah ente kan Masya Allah sudah. Iya kangen. Anak anda bisa terawih 60 rakaat sebelum tarim bisa Allah. Aku perlu ono sing ngantuk. Iya, ndak enak kan? Nemen ndak enak. Itu bisa bayangkan ngantuk tadi makmum itu ndak enak. Apa paling ngantuk tadi imam? Bayangno dhewe ini. Berapa kali dulu kejadian itu? Engko terawih sampai 3 rakaat. Ngadeg Allahu Akbar baru subhanallah mudun maneh. Sampai pernah kejadian sholat tasbih keturun kok. Ya apa ente? Iya sing ngono. Ya urip ditunya kudu ngono rek. Lek wis merasa nikmat yo engko dilanjutno koyo Nabi Allah Musa sembayang di kuburane. Ro'a itu akhi Musa. Ro'a itu aku melihat saudaraku Nabi Allah Musa sholat ala katibil ahmar. Kapan? Di kubur Nabi lah. Kalau jenengan itu turun kan salim itu ya. Semoga manfaat insyaallah ya. Istiqomah insyaallah ya. Ini besok insyaallah tentang keterangan terteki hati itu ada beberapa hal ya. Ada 5 besok insyaallah biidznillah ya. Dikatakan oleh Hadraт al-Fathul Rabbani, pembukaan dari sisi Allah ilahi sama pokoknya dibuka sama Allah. Jadi suatu saat merasakan hadirnya Allah. Wallahu a'lam bishawab.